Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Rapat kaum muslimin wa paripurna sehingga kita bisa mengatur jarak sesuai dengan ketentuan yang saat ini terjadinya musibah corona. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak anggota badan musyawarah. Pertama, menyangkut usulan bagi pihak eksekutif tentang alat untuk mengetahui positif atau negatifnya pengecekan virus corona ini. Karena kalau menunggu hasil dari Jakarta ini terlalu lama dan memakan waktu yang sangat panjang. Kemarin Pak Wagub nelpon ingin ketemu dengan kami sehingga ada rapat kecil dengan kami. Ternyata berdasarkan hasil pantauan Dinas Kesehatan Bangka Belitung, sebenarnya alat untuk penguji hasil virus corona negatif atau positif ternyata di Bangka Belitung ini sudah bisa. Hanya kekurangan dua alat lagi yang kurang lebih 1,5 miliar. Maka sudah ada, mereka mengusulkan ya untuk di Bangka. Kedua, bahwa ini menyangkut usulan pemberian subsidi kepada masyarakat yang dalam pengawasan bagi yang tidak punya penghasilan tetap. Berdasarkan informasi yang kita dapat dari Ketua Gugus Pencegahan Virus ini, Sebangka Belitung ini ada 360 orang. Dari 310 orang ini nanti akan didata mana-mana yang berhak untuk mendapatkan subsidi. Artinya bagi nanti masyarakat kita yang dalam pengawasan dan tidak boleh keluar karena mereka tidak punya penghasilan, maka nanti insya Allah akan diberi subsidi oleh pemerintah daerah dengan alokasi satu orang itu 625.000 dengan ketentuan satu istri dan 2 anak, dan akan diberikan bukan berupa uang tetapi sembako, termasuk juga gas LPG 3 kilo. Karena kalau kita beri uang, dikhawatirkan juga mereka akan melakukan kegiatan di luar. Artinya selama mereka di karantina, maka itulah sumber penghasilan mereka. Dan alhamdulillah kemarin Bapak Wakil Gubernur dan Pak Peri mengambil dana dari bencana yang dialokasikan 35M diambil menjadi 2 miliar. Nah, maka inilah beberapa hal. Yang ketiga, insya Allah menyangkut tentang kebijakan Bapak Gubernur yang mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan menyangkut pembatasan penerbangan dari Jakarta ke Bangka ternyata tidak diindahkan oleh pihak lain. Maka kemarin beberapa organisasi Islam maupun organisasi pemuda sempat melakukan aksi di bandara sehingga ini sangat mengganggu ketertiban di Bangka ini. Maka hal ini pimpinan DPRD, Kapolda, Abri, Pak Wagub, pihak lain, Pak Wagub itu akan ketemu di ruangan saya jam 1. Artinya Bapak Kapolda kita ada yang ketegasan. Maka diinisiatifkan, disepakati tempatnya di DPRD Bangka Belitung. Jadi bagi kawan-kawan yang mau hadir silakan, terutama aku meminta Komisi 3 Badan Perhubungan. Ya, kalau bisa pimpin Komisi 3 silakan hadir nanti. Kita juga memberi saran karena sampai saat ini pihak lain belum mematuhi
usulan dari Bapak Gubernur, walaupun kita tahu keputusan tersebut adalah di pusat, akan tetapi mengantisipasi jangan sampai terjadi penyebaran, maka apa yang disampaikan Gubernur itu sudah tepat dan kita paham. Ternyata kita di Bangka Belitung sudah tidak kategori zero lagi, tapi sudah ada 1 positif di Kabupaten Belitung. Harapan kita sebagai masyarakat Bangka Belitung, mudah-mudahan virus ini tidak sampai berkembang yang positif. Jika terjadi positif, ini sangat mengkhawatirkan. Ya, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Berkenaan dengan tadi subsidinya kita setuju, cuma mekanismenya itu yang saya rasa perlu dikritisi begitu. Pertama begini, kalau kita memberikan bantuan dalam bentuk barang, yang jadi pertanyaan pas pengadaan barang dan jasa, itu kan pengadaan barang dan jasa misalnya, apakah dia kena pajak? Satu, yang kedua ada nilai keuntungan untuk yang pengadaan barang dan jasanya. Kalau itu yang terjadi, justru akan mengurangi jatah dari masyarakat tersebut. Dari pajaknya saja dia sudah kena 11,5%. Nilai keuntungan minimal 10-15% berdasarkan Kepres. Hal itu yang terus belum lagi kalau harus pakai biaya pengiriman dan sebagainya. Hemat ya, saya rasa jauh lebih baik diberikan bantuan dalam bentuk santunan berbentuk uang, karena pihak keluarga jauh lebih paham apa yang harus terjadi. Khawatir kita memberikan barang justru bukan ya, hal barang-barang tersebut tidak dibutuhkan oleh mereka. Contoh gas LPG yang 3 kg, mungkin mereka punya 1 atau sudah ada 2 di rumahnya. Nanti teman-teman di Bangka yang akan modok banyak, apakah berupa uang atau dikonversi dengan namanya sembako. Ya, Pak Milakan. Ya, tolong kita susun jadwal dulu, mungkin ada masukan. Saya mengusulkan kita bahas dulu hal-hal lainnya, sehingga dari masukan-masukan itu baru kita uruskan jadwal yang akan kita sepakati di badan musyawarah hari ini. Ambil contoh, tadi Pak Ketua menyampaikan usulan agar pemerintah daerah membantu masyarakat kita yang ditetapkan sebagai ODP maupun PDP, ya kan? Yang pastinya itu tidak lanjuti dengan badan daerah. Nantinya baru kita keluarkan di badan anggaran yang ini. Kemudian Pak Ketua juga tadi sudah menginisiasi akan ada pertemuan dengan pihak PNR, maka hari ini juga kita masukkan jadwal itu akun di situ. Kemudian hal-hal lainnya Pak Ketua menyangkut usulan Pak Ketua tadi, saya sangat setuju sekali Pak Ketua. Ya, artinya UDP dan PDP itu kita bantu, namun mengacu kepada surat edaran Menteri Dalam Negeri terbaru yang kemarin pada share oleh Pak Eko, nomor 440/2022. Ya. Di poin 4E itu daerah bisa memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial kita melihat bahwa yang berdampak itu tidak hanya masyarakat yang ODP maupun PDP, tetapi dampak dari stay at home on 14 days itu masyarakat secara luas, khususnya masyarakat yang bekerja secara informal ataupun kelas ekonomi menengah ke bawah. Mereka banyak bertanya, mungkin termasuk juga waktu kita diskusi di rumah saya kemarin itu, bahwasanya mereka mengeluh satu sisi pemerintah menyarankan social distancing, physical distancing, ya kan? Kemudian kegiatan di rumah, ibadah di rumah dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang berharap untuk mendapatkan ekonomi per hari dari kegiatan di luar rumah, itu mereka kesulitan. Ambil contoh, dengan tidak beroperasinya sekolah pendidikan,
masyarakat kita yang menopang hidupnya dari jualan di sekolah, mereka tidak bisa jualan, maka otomatis pendapatan per hari mereka sudah hilang. Itu kondisi juga. Oleh karena itu perlu kita pikirkan tidak hanya UDP dan PDP, namun juga bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Nah, ini Pak Ketua tidak mungkin dibebankan hanya kepada APBD provinsi, namun juga kita harus sharing APBD kabupaten kota, termasuk juga bila perlu APBDes, karena saya melihat ini awal tahun sehingga banyak kegiatan yang masih bisa ditunda. Oleh karena itu Pak Ketua, saya mengusulkan rapat banggar mengenai hal ini itu Pak Ketua inisiasi lebih cepat. Ikan cepat ikan bagus, makin bagus. Kita panggil, kemudian termasuk nanti mengusulkan kepada gubernur memanggil wali kota dan bupati setuju untuk wali kota, ya kan, untuk membuat kebijakan ini. Jadi kita bagi, pastilah kelurah dan kades-kades punya data berapa jumlah masyarakat yang berkehidupan menengah itu. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan sekali lagi, karena ini oleh keadaan darurat, kita jangan pikirkan dulu untuk pembangunan, kita pikirkan dulu lah untuk mensiasati agar masyarakat kita ini tidak terpengaruh ekonomi dalam hal kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu kita inisiasi ini. Ini pertama, bangga harus cepat ketua. Yang kedua, Pak Ketua, anggaran yang kita setujui di Banggar itu lumayan besar, 27M, dan ini kan hebat. Dan fungsi kita itu di tataran pengawasan. Kita tidak berganti teknis, sehingga tim-tim apapun tidak ada di kita. Oleh karenanya, saya mengusulkan Pak Ketua agar kita membentuk tim pengawasan khusus. Tim pengawasan khusus ini tidak perlu besar, Ketua, cukup diambil dari fraksi. Jadi misalkan kita bagi paling banyak fraksi yang besar 2, yang lainnya satu. Tim pengawasan ini melekat Ketua, dia bisa mendampingi dan melihat sejauh mana pengadaan, ya kan? Karena ini rata-rata semua yang menunjukkan langsung, dan kemungkinan kita harus juga memahami alat atau apapun yang diberikan itu berstandar sesuai dengan hal itu. Oleh karenanya tim pengawasan DPRD Pak Ketua perlu Pak Ketua bentuk. Kalau tim pengawasan ini kita setuju dibentuk di Bandung hari ini Pak Ketua, maka kita jadwalkan tim pengawas itu di Bandung hari ini. Saya demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa setuju aja ya. Artinya kita setuju Pak Amri, betul. Nanti kita godok ke titik pada saat dianggaran. Sekarang kita langsung ke paparan. Hari ini saya sepakat kita langsung berangkat sekitar jam sekitar jam 12 ya. Karena jam 1 itu ada Pak Kapolda, Pak Bija. Jam 12 kita rapat banggaran. Kedua, jam 13 itu rapat koordinasi masa badan pimpinan DPRD, Komisi 3, Kapolda, Pak Wagub, Perhubungan, nelayan, dan pihak Angkasa Pura. Besok lagi semua Pak kita panggil kami, ya. Kalau nanti mau dibikin, saya minta tadi ini dihadir oleh Komisi 2 dan beberapa juga teman-teman pimpinan komisi yang lainnya. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.